Halo, perkenalkan nama saya Catherine Yoslia Leoni, perwakilan dari kelas 5B. Sejarah perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa terhadap VOC. Kesultanan Banten pernah dipimpin oleh raja yang bergelar Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 1651 sampai 1683. Pada periode kepemimpinannya tersebut, raja yang dikenal sebagai Pangeran Surya ini pernah melakukan perlawanan terhadap VOC, kongsi dagang Belanda. Banten mempunyai lokasi yang cukup strategis sebagai salah satu pusat perdagangan internasional. Hal ini membuat Belanda yang kala itu dengan organisasi bernama VOC tertarik untuk menguasai Banten. Mulai tahun 1619, VOC sudah berhasil menguasai dan membangun benteng pertahanan di Batavia, sekarang lebih dikenal dengan Jakarta. Pada akhirnya, kedua belah pihak, Banten dan VOC, saling bertikai untuk menjadi pusat perdagangan internasional. Pada tahun 1651 Masehi, seorang bernama Pangeran Surya naik menjadi pemimpin Kesultanan Banten yang bergelar Sultan Ageng Tirtayasa. Situasi konflik yang sudah terjadi dengan VOC sebelumnya kian memanas berkat perlawanan yang dilakukan oleh pemimpin baru ini. Lantas, bagaimana sejarah perlawanan tersebut? Kala menjadi Raja Banten, Sultan Ageng Tirtayasa telah melakukan beberapa strategi untuk memulihkan kembali Banten sebagai bandar perdagangan internasional. Beberapa strategi tersebut adalah: yang pertama, mengundang para pedagang dari Inggris, Prancis, Denmark, dan Portugis untuk berdagang di Banten. Yang kedua, meluaskan interaksi dagang dengan Cina, India, dan Persia. Yang ketiga, mengirim beberapa kapal dengan maksud mengganggu pasukan VOC. Dan yang terakhir, membuat saluran irigasi sepanjang sungai ujung Jawa sampai Pontang yang ditujukan sebagai persiapan suplai perang dan pengairan sawah. Rupanya, segala yang dilakukan oleh Sultan Ageng Tirtayasa tersebut terjadi karena VOC sering menghadang kapal asal Cina yang tengah melakukan perjalanan ke Banten. Dengan semangat memperjuangkan kehidupan Banten, Pangeran Surya tidak segan melakukan gangguan balik terhadap VOC. Di tengah situasi konflik, pada tahun 1671, Sultan Ageng Tirtayasa memerintahkan Sultan Haji menjadi orang yang mengurus masalah dalam negeri Banten. Terkait masalah dengan luar negeri merupakan urusan Sultan Ageng sendiri. Akan tetapi, pengangkatan Sultan Haji ini membawa keuntungan pada VOC. Berkat dukungan VOC, Sultan Haji justru merebut kekuasaan Banten dan menjadi raja di Istana Surosowan pada tahun 1681. Sebagai imbal balik dukungannya VOC, Sultan Haji harus menandatangani perjanjian yang isinya Kesultanan Banten mesti memberikan daerah Cirebon terhadap VOC. Monopoli lada di Banten diambil alih oleh VOC, dan pasukan Banten yang berada di Pantai Priangan harus ditarik mundur. Dan yang terakhir, VOC meminta 600.000 ringgit jika Banten nantinya mengingkari perjanjian yang telah disebutkan. Perilaku Sultan Haji ini membuat rakyat Banten tidak mengakuinya sebagai pemimpin.
Bahkan rakyat Banten kala itu lebih ingin melakukan perlawanan terhadap Sultan Haji yang disertai VOC. Sultan Agung Tirtayasa beserta rakyat yang mengikuti jalurnya berniat mengambil kembali Kesultanan Banten. Pada tahun 1682, Sultan Haji mulai terdesak oleh serangan pasukan Sultan Agung dan istana Surosowan pun dikepung. Akan tetapi, VOC datang memberikan bantuan kepada Sultan Haji. Pasukan Sultan Agung pun dipukul mundur kala itu dan pemimpinnya pun dijadikan buronan. Ia bersama para pengikutnya melarikan diri ke Rangkas Bitung dan melakukan perlawanan selama kurang lebih 1 tahun lamanya. Pada tahun 1683, Sultan Agung Tirtayasa tertangkap karena ditipu oleh VOC. Ia ditahan oleh Belanda di penjara Batavia sampai tahun 1692, tepat ketika dirinya menutup usia. Nah, demikian sejarah tentang perlawanan Sultan Agung Tirtayasa terhadap VOC. Semoga kita lebih menghargai jasa para pahlawan dengan hidup rukun dan menghormati satu sama lain. Terima kasih.